Halo guys, balik lagi bareng gue Noval. Di video kali ini gue mau bahas sesuatu yang spesial dan banyak yang bikin orang bingung. Tapi sebelumnya gue harap lo udah nonton playlist Perfumery Fundamental supaya lo tahu dulu fondasi-fondasi atau istilah dalam perfumery ini. Oke, jadi di dalam salah satu buku favorit gue, Perfumery Practice and Principles, gue baca satu cerita dari buku ini soal perfume base. Sering banget nih orang-orang menganggap base dan base note itu adalah hal yang sama. Tapi ini tuh berbeda jauh ya. Jadi sekarang gue bakal jelasin ke lo apa sebenarnya base atau perfume base tersebut menurut buku yang pernah gue baca. Jadi di buku tersebut dijelasin kalau perfume base itu bisa dianggap sebagai pre-fabricated building blocks dalam dunia perfumery. Bisa sesimpel accords antara 3 sampai 4 bahan atau bisa sekompleks satu parfum utuh. Nah, sebuah perfume base ini harus punya karakter yang kuat karena dia adalah elemen struktural yang esensial dalam sebuah komposisi parfum. Setiap perfumer itu punya cara berbeda-beda dalam menggunakan perfume base. Ada yang ngerasa itu adalah bagian paling penting dari kerja kreatif mereka. Mereka akan menaruh ide paling original di dalam base tersebut, terus dimasukin ke struktur parfum yang udah dia buat untuk memberikan karakter yang unik. Perfumer legendaris Jean Carles pernah bilang ke murid-muridnya, dia tuh butuh waktu 1 tahun untuk bikin satu perfume base yang bagus. Tapi kalau udah jadi, dia cuma butuh 1 minggu bahkan kurang buat bikin satu parfum utuh menggunakan base tersebut. Base itu muncul awalnya waktu itu tuh ada perusahaan raw material seperti Givaudan atau Firmenich sering bikin yang namanya specialty base. Tujuannya buat mengenalkan molekul sintetik baru ke para perfumer independen atau fashion house dalam bentuk yang udah matang atau disiap pakai. Jadi ini tuh cara mereka buat menjaga eksklusivitas molekul tersebut sambil ngasih palet olfactory notes baru buat kita para perfumer. Sampai sekarang praktik ini pun masih ada. Bukan cuman buat nyembunyiin identitas molekul rahasia mereka, tapi biar bahan itu lebih gampang incorporate ke dalam sebuah formula. Contoh modern antara lain ada Fertel yang berbasis dari Fertal, kemudian ada Dorinia yang berbasis beta Damascon. Di buku Jean-Claude Ellena yang berjudul The Alchemist of Scent, dia bikin daftar 200 bahan yang dia gunakan pas lagi di Hermé. Dua di antaranya adalah Cassis Base 345B yang baunya lebih kayak selai blackcurrant, tapi lebih jammy dibandingkan blackcurrant bud absolute aslinya. Dia juga pakai Neroli Art Essence, jadi dia nggak pakai Neroli murni, tapi pakai Neroli Base. Bahan-bahan ini diciptain sama perfumer yang jagonya udah level dewa dan udah bekerja di perusahaan-perusahaan raksasa kayak Firmenich, EFF, atau Givaudan. Mereka nggak cuma gantiin bahan naturals yang kadang baunya malah lebih enak dan lebih stabil daripada aslinya. Gue juga pernah cium sandalwood 77125 buatan Firmenich. Baunya nih persis banget kayak sandalwood asli, tapi harganya jauh lebih murah dan kita nggak perlu nebang pohon yang udah langka. Jadi di sini tuh poinnya, base itu ibarat sandalwood buatan manusia, bukan buatan pohon. Kompleksitasnya dapet, enaknya dapet, dan pas masuk ke formula, dia tetap berbau sandalwood. Kalau lo atau gua yang cuma bikin sandalwood accord biasa, biasanya tuh pas dicampur bahan lain, wanginya bisa hilang atau mungkin berubah. Tapi, base yang udah dibuat ini udah teruji bertahun-tahun buat nahan karakternya. Gue juga suka bandingin Rose Absolute sama salah satu Rose Base yang ada. Rose Absolute itu udah jelas mahal banget. Dulu gue pernah sempet searching-searching dan ketemu harganya tuh sekitaran 50 jutaan per kilo. Sedangkan Rose Base ini mungkin cuman di 9 jutaan per kilo. Jauh banget kan bedanya? Dan hal yang paling menarik selain harganya lebih murah, Rose Base ini seringkali baunya lebih mirip mawar hidup. Sedangkan Rose Absolute kadang malah baunya tuh agak dark dibandingin si Rose Base. Nah, jadi pakai base ini tuh bukan berarti curang ya. Banyak banget perusahaan bikin base ini dengan ngurangin kadar alergen dan ningkatin bahan-bahan yang unrestricted.
Jadi lo bisa lebih banyak pakai di parfum lo tanpa melanggar aturan keamanan. Contoh lain dari base ini adalah Jasmine Sambak yang harganya juga selangit. Ada Jasmine 818 yang wanginya sangat mirip sama bunganya. Jadi buat lo yang lagi belajar bikin parfum dan ngerasa Rose Absolute atau Jasmine Absolute ini kemahalan, pakai base ini adalah solusi cerdas. Setelah sejauh ini gue jelasin, pasti ada pertanyaan di kepala lo, terus bedanya base dan accord ini apa? Mungkin secara simpel gue akan jawab, base itu adalah sebuah accord. Tapi, base ini adalah accord yang kualitasnya udah sangat mantap dan didesain khusus buat mewakili satu aroma spesifik. Contoh paling jelas adalah Civet Sin. Nah, ini adalah base buat aroma civet yang bisa kita dapatkan tanpa harus melakukan kekejaman kepada hewan. Jadi lo bisa dapat wangi vintage yang dirty tanpa harus menyakiti hewan-hewan. Jadi sampai sini kita akan tarik satu kesimpulan, apakah perbedaan dari base dan base note tadi. Base note itu soal notes apa yang lo gunain untuk sebuah ketahanan atau longevity. Sedangkan base adalah building block yang dibuat untuk mempermudah kita sebagai perfumer. Di era modern sekarang, penggunaan base ini balik lagi trennya lewat gerakan niche dan indie perfumery. Karena orang-orang nih pengen bawa balik kompleksitas wangi tahun 1920 sampai 1980-an yang super deep. Gua sendiri sampai sekarang masih suka nyoba-nyoba buat ngombinasiin keduanya. Jadi jangan ragu buat eksplorasi dan bikin accord lu sendiri yang mungkin nantinya akan bisa jadi best kebanggaan lo. Oke guys, segitu dulu bahasan daging kita kali ini. Kalau menurut lo video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Keep blending with heart and smell you later.